Iya, pemirsa, lagi-lagi aksi pelaku begal sadis dilakukan oleh anak di bawah umur. Dan hal ini dilakukan mereka karena telah didoktrin oleh orang dewasa. Kejadian ini membuat peran orang tua terus mewaspadai perilaku pergaulan anak di lingkungan sekitar. Dan saat ini, guna mengetahui informasi tentang penangkapan aksi begal sadis, telah ada rekan kami Wahyudi Ritonga di lokasi. Silakan rekan Wahyudi dengan laporan Anda. Iya, baik, terima kasih rekan Ruth Maria Tiara dan pemirsa dimanapun Anda berada terkait rangkaian kasus pembegalan disertai pembunuhan yang terjadi di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Kepolisian dalam hal ini berhasil mengungkap dan juga menangkap para pelaku dengan cepat. Dan untuk mengetahui seperti apa kronologis dan juga motif para pelaku dan juga pasal yang disangkakan kepada para pelaku, di mana para pelaku ini bukan hanya sekedar para pelaku biasa, namun mereka, sebagian besar dari mereka merupakan anak di bawah umur. Sudah bersama kami yaitu Kanit Krimum dari Polres Jakarta Barat, Ibtu Dimitri Mahendra. Apa kabar Bang Dimitri? Baik Mas Wahyu. Gimana Bang Dimitri, seperti apa nih pengungkapan dari kasus pembegalan yang serta pembunuhan yang terjadi di Jalan Daan Mogot ini? Ya, perlu kami jelaskan dulu terkait kronologi perkara. Jadi pada tanggal 4 Maret 2019, sekira pukul 1.50, terjadi pembunuhan dan perampokan korban meninggal dunia, inisial IS. Terjadi di Pesing Daan Mogot, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Di mana pelaku berjalan bersama dua kawannya dari arah Indosiar menuju ke Daan Mogot. Kemudian dihampiri oleh 5 orang pelaku, dan saat dihampiri oleh 5 orang pelaku, korban datangi oleh pelaku dan digeledah. Kemudian para pelaku bertanya, serahkan barang-barangmu. Nah, saat korban tidak mau menyerahkan barang, korban dibacok oleh salah satu dari 5 orang tersebut. Di mana setelah melakukan olah TKP dari olah TKP kemarin, polisi mengumpulkan beberapa saksi-saksi di TKP. Kemudian kami melakukan olah TKP sehingga dapatkanlah sketsa wajah pelaku, di mana inisial pelaku ada kantongnya sejumlah 5 nama. Kemudian lebih daripada itu, tim melakukan penangkapan terhadap 3 orang pelaku pertama, di mana salah satunya adalah eksekutor pada tanggal 7 Maret 2019. Di mana 3 orang pelaku pertama yang kami amankan ini itu merupakan anak di bawah umur. Nah, setelah kami mendapatkan ciri-ciri pelaku lainnya dari 3 orang yang sudah kami amankan, inisial DO, RO, dan AD, kami melakukan pengejaran terhadap 2 pelaku lainnya. Di mana setelah kami melakukan pengejaran pada tanggal 14 Maret 2019, kami berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku inisial KL yang berusia dewasa. Dan setelah kami melakukan penangkapan terhadap beberapa pelaku tersebut, kami lakukan pendalaman. Ternyata para pelaku ini kami temukan bahwa mereka diperintahkan oleh TL, DPO yang belum kami tangkap waktu itu. Kemudian pada tanggal 18 Maret 2019, kami berhasil pada pukul 1 malam melakukan penangkapan terhadap DPO inisial TL di Puri Kembangan, Jakarta Barat. Di mana saat tim melakukan penggerebekan terhadap yang bersangkutan, DPO melakukan penyerangan terhadap petugas. Sehingga kepada DPO kami melakukan tindakan tegas terukur dan DPO meninggal dunia sesampainya di Rumah Sakit Kramat Jati Polri di saat petugas berusaha untuk mengevakuasi korban. Baik, Bang Dimitri, maaf saya potong. Sebenarnya siapa ini para pelaku sehingga mereka nekat untuk melakukan tindakan kekerasan hingga membunuh para korbannya? Apakah memang mereka ini merupakan bagian dari geng motor dan mereka ini terstruktur, terorganisir dan juga gerakannya masif gitu? Jadi perlu kami jelaskan bahwa para pelaku ini merupakan tergabung dalam kelompok geng motor yang berinisial Gabores, gabungan bocah rese. Di mana untuk bisa masuk ke dalam kelompok geng motor tersebut itu ada hukuman sosial. Jadi apabila mereka tidak melakukan perintah dari ketua ini, yang inisial TL ini, yang meninggal ini, mereka akan mendapatkan hukuman sosial berupa hinaan sosial di lingkungan kelompok Gabores ini, dan mereka mendapatkan sanksi berupa dipukuli oleh TL almarhum ketua geng motor ini. Baik, Bang Dimitri, kita mau konfirmasi apakah benar semua pelaku ataupun sebagian besar pelaku menggunakan obat-obatan terlarang dan juga ganja pada saat sebelum melakukan aksinya? Nah, terhadap 4 orang yang kami amankan, benar, hasil cek urin mereka positif THC, yaitu ganja, dan benzo. Benzo ini merupakan obat-obat psikotropika golongan 4. Dari pemberitaan ataupun isu yang beredar bahwa sebenarnya motif para pelaku ini bukan hanya untuk merampok harta dari korban-korban, namun juga ada korban yang sampai luka-luka, tapi tidak ada yang diambil dari para korban. Ini seperti apa ini dari pengungkapan kasus ini? Ya. Jadi setelah kami mengamankan para pelaku, kami melakukan rekonstruksi TKP. Setelah kami melakukan rekonstruksi TKP untuk mengetahui kejadian perkara di TKP, kami mencari tahu bahwa ada terjadi 6 kejadian
Yang pertama yang di Daan Mogot Kebun Jeruk itu, TKP inti. Yang 5 lagi itu terjadi di wilayah hukum Kembangan dan di Kalideres. Di mana setelah mengungkap kasus pembunuhan di Daan Mogot, ternyata dari 5 orang pelaku ini itu melakukan pembunuhan juga di Jalan Raya Pasar Minggu Kembangan. Dan yang menjadi eksekutor di TKP Kembangan itu adalah yang menjadi eksekutor di TKP Daan Mogot. Di mana mereka melakukan itu atas perintah dari almarhum sebagai ketua geng Gabores. Bang Dimitri, tidak lama ataupun sebelum ataupun sesudah dari kasus pembegalan hingga mengakibatkan jatuhnya korban di Jakarta Barat ini, di beberapa wilayah seperti di Depok dan juga Tangerang Selatan juga memiliki kasus yang sama. Apakah Gabores atau gabungan bocah rese ini ada kaitannya dengan beberapa kasus-kasus yang terjadi, pembegalan yang terjadi di Tangerang Selatan dan juga Depok? Sementara yang kami temukan, untuk bukti-bukti yang kami miliki hanya terjadi di wilayah Jakarta Barat dan Tangerang khususnya Cipondoh. Akan tetapi kami akan terus menyelidiki apakah tim ini terkait dengan TKP Tangsel dan Depok. Ya. Dan kita dapat informasi bahwa masih ada yang diburu oleh polisi yang merupakan bagian dari kelompok ini. Seperti apa kepolisian mengajak masyarakat untuk mencari dan memburu yang pelaku yang menjadi DPO ini? Ya. Jadi untuk TKP pembunuhan yang di luar TKP Daan Mogot, khususnya TKP Pasar Minggu Kembangan, itu pelaku berdua, yakni eksekutor yang kita amanin sekarang dan 1 DPO, inisial AL. Kami melakukan pengejaran terhadap yang bersangkutan dan tim akan terus mencari di mana keberadaan yang bersangkutan. Bang Dimitri, pelaku di sini tidak semuanya dewasa dan ada juga anak di bawah umur. Pasal yang disangkakan terhadap para pelaku ini sama, yang di bawah umur dengan yang dewasa atau seperti apa? Ya, semuanya kami kenakan pasal yang sama, pasal 338 dan pasal 365 ayat 3 KUH Pidana dengan ancaman 15 tahun penjara. Baik. Sebagai closing statement, Bang Dimitri, seperti apa himbauan dari kepolisian terhadap masyarakat dan memberikan rasa aman serta keyakinan kepada masyarakat bahwa Polres Jakarta bahwa pihak ataupun seluruh wilayah Jakarta Barat aman telah dilindungi oleh kepolisian? Ya, jadi tim memburu preman yang dibentuk oleh Kapolres Jakarta Barat itu akan terus melakukan patroli untuk mengungkap kejahatan terjadi di wilayah Jakbar, dan masyarakat tidak perlu takut akan kejahatan karena polisi akan terus memberikan rasa aman bagi publik. Dan kami mohon bantuan dari masyarakat apabila melihat adanya indikasi pidana, dimohon agar melaporkan ke kepolisian terdekat. Karena dengan kerjasama dengan masyarakat, pengungkapan kejahatan akan lebih mudah dilaksanakan. Baik, terima kasih Bang Dimitri dan selamat bertugas kembali. Iya, Tiara dan juga pemirsa, seperti itu tadi bincang-bincang kami bersama Kanit Krimum Polres Jakarta Barat, yang mana maksud kami beberapa pelaku ini telah ditahan dan saat ini menjalani proses penyidikan, dan kepolisian masih terus mengejar orang-orang yang masuk dalam daftar pencarian orang, dan tentunya masyarakat dalam hal ini tidak perlu panik, tidak perlu resah, karena kepolisian 24 jam akan selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik, terutama dalam hal keamanan dan juga kenyamanan di sekitar lingkungan, khususnya di wilayah hukum Jakarta Barat. Untuk sementara itu laporan dapat kami sampaikan dari Polres Metro Jakarta Barat. Kembali ke Anda, rekan Tiara di studio. Ya, terima kasih rekan Wahyudi Ritonga yang melaporkan langsung dari Polres Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali.